Sang Maharaja Airlangga marah besar. Beberapa daerah bawahan berkoalisi buat nyerang Kahuripan. Tapi dengan kekuatannya, dalam 6 tahun semua pemberontakan berhasil ditumpas. Kahuripan kembali memasuki masa damai. Kisah di awal video tadi tertulis di Prasasti Pucangan. Bahkan diceritain Raja Airlangga di atas singgasana dan kakinya diletakin di atas kepala musuhnya. Tapi ternyata masalah kembali muncul. Bukan dari musuh atau lawan politiknya, tetapi dari alam. Banjir kerap terjadi di Bengawan Berantas dan melanda desa-desa di Kahuripan seperti Lasun, Palinjuan, Sijanat Tiasan, Talan, Desa Pankah, dan Pankajah. Banjir dari luapan Sungai Berantas ini menenggelamkan sawah-sawah warga yang berakibat menurunnya pajak yang diterima kerajaan. Sebenarnya, para pemimpin Wanua dan masyarakat udah ngambil tindakan. Mereka ngerenovasi tanggul, tapi tetap aja nggak bisa ngendaliin debit air Berantas yang besar kalau pas musim hujan. Di samping itu, banjir Sungai Berantas juga ngeganggu jalur pelayaran ke Ujung Galuh yang menjadi pintu masuk kapal dari Laut Jawa ke Kota Raja. Tahu rakyatnya dalam kesulitan, Raja Airlangga merasa negara harus hadir. Dengan ia harus ambil tindakan. Proyek pengendalian Sungai Berantas diambil alih pusat. Airlangga memerintahkan warganya untuk bergotong royong membangun bendungan yang kemudian dikenal dengan Bendungan Waringin Sapta seperti yang tertulis dalam Prasasti Kamalagian. Proyek strategis nasional dimulai. Selain buat pencegahan banjir, Bendungan Waringin Sapta juga berfungsi sebagai bendungan irigasi dan kontrol sungai buat ngepastiin Kali Berantas cukup dalam dan aman hingga bisa dipakai untuk jalur perdagangan. Karena pada masa Raja Airlangga ini juga tercatat mulai banyak pedagang asing dari India, Indochina, dan Tiongkok. Prasasti Kamalagian juga ngejelasin kalau setelah bendungan ini jadi, maka warga dikenakan aturan pajak baru, yaitu dengan ngasih keringanan pajak buat mereka yang terdampak banjir. Dengan berhasilnya proyek bendungan ini, rakyat menjadi bahagia. Mereka bisa bertani dan berdagang dengan memanfaatkan aliran Sungai Berantas yang udah terkendali. Tapi kemudian masalah lain muncul dengan banyaknya orang yang tidak suka dengan Airlangga berusaha menghancurkan bendungan. Maka Raja memerintahkan warga Kamalagian yang tinggal di dekat bendungan untuk menjaga dan merawat bendungan dengan kompensasi mendapat bagian hasil dari pajak. Raja Airlangga emang layak disebut sebagai bapak infrastruktur Jawa kuno. Nggak cuma bendungan Waringin Sapta, Airlangga juga ngebangun jalan, memperbaiki pelabuhan Ujung Galuh, ngebangun Sriwijaya Asrama, dan meresmikan pertapan di Gunung Pucangan. Bahkan, Raja Airlangga juga mindahin ibu kota negara yang semula di Kahuripan kemudian pindah ke Daha. Airlangga emang dikenal sebagai raja yang disegani. Dia berhasil membuat raja-raja bawahannya mengakui kembali kedaulatannya. Ia memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Bali. Bahkan, De Kasparis menduga bahwa ia mempunyai jaringan dengan raja-raja di kawasan Asia Tenggara. Ia punya ambisi buat ngegantiin posisi Sriwijaya sebagai pelabuhan transit internasional dengan memanfaatkan kondisi Sriwijaya yang lemah karena serangan Raja Rajendra Chola I. Kesempatan ini dimanfaatin dengan ngebangun pelabuhan transit di Kembang Putih dan membenahi pelabuhan regional di Ujung Galuh untuk memperkuat perdagangan lewat laut. Di bidang agama, Airlangga ngangkat para pendeta jadi orang dekat raja yang ngedampingi raja di upacara penting. Dan semua agama dikasih kesempatan yang sama untuk berkembang. Selain itu, Airlangga memberikan hak-hak istimewa kepada orang-orang yang pernah berjasa kepadanya. Sri Maharaja Rakehanu Sri Lokeswara Dharmawangsa Airlangga Ananta Wikramo Tunggadewa udah ngasih contoh bagaimana seharusnya pemimpin negara bersikap kepada rakyatnya. Ia gak tinggal diam ketika rakyatnya kesusahan dengan hadirnya negara secara langsung dan udah nunjukin betapa pentingnya infrastruktur.
Sekarang ini, dengan masifnya pembangunan infrastruktur, diharapkan semua sendi-sendi kehidupan masyarakat bisa bergerak ke arah yang lebih baik. Dengan bagusnya infrastruktur dan pemanfaatan sumber daya alam, seharusnya masyarakat bisa merasakan dampaknya secara langsung.